Oke, jadi mungkin aku mau sharing sedikit aja ya tentang aku yang kuliah di Surabaya. Di sini lingkungannya seperti apa? Mandiri juga teman-teman. Tapi ketika kalian udah mandiri, ya insya Allah untuk kedepannya kita bisa bakal lebih sukses juga sih. Kalau untuk rindu sebenarnya yang pertama rindunya itu lebih ke rindu orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up guys, kembali lagi sama gue di channel Irfan Syauqi tentunya. Dan yes, gimana kabar kalian semua, my brother, my sister, and my family bro, of course. Dan seperti biasa, meskipun kita bukan brother and sister kandung, kita bukan keluarga sesungguhnya, tetap aja kita harus bikin persaudaraan yang kuat di dalam YouTube maupun di luar YouTube itu semua guys. Oke, pada kesempatan kali ini video yang betul-betul spesial karena gue lagi di Surabaya bersama dengan salah satu sahabat gue. Siapa? Nanti akan kita coba cari tahu. Dan tentunya tema kali ini adalah gue ingin membahas soal manajemen kehidupan perkuliahan di Surabaya. Karena kebetulan kawan gue di sini adalah perantauan juga. Sebelumnya kita sama-sama pernah sekolah di Jakarta juga, di Jakarta Selatan, dan sekarang beliau kuliahnya di Surabaya. Atau lebih tepatnya baru saja wisuda kemarin guys. Jadi berapa jam yang lalu bro di sini, nanti siapa namanya, baru aja wisuda gue. Jadi ingin mengucapkan selamat, semoga gelarnya bermanfaat dan berkah, ilmunya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia tentunya. Oke, langsung saja kita kenalkan dengan bro gue di sebelah kiri gue, di sebelah kanan kalian yang sedang menonton kali ini. Silakan ya, Mas Bro. Halo teman-teman semuanya. Ini aku perkenalan, namaku Muhammad Ardan Ansyari, biasa dipanggil Ardan. Aku temennya Uki pas waktu SMP. Kebetulan kita bareng-bareng juga ya waktu itu. Siap. Pada saat waktu kita persiapan UN tuh, kita ikut super camp juga. Satu kamar bareng kalau nggak salah ya. Satu kamar bareng? Satu kamar bareng. Maksudnya apa tuh? Kita satu kamar tapi beda kasur. Jadi aman aja. Beda kasur dan kamar mandi juga nggak barengan ya guys ya. Nggak barengan. Tapi kita main bareng, belajar bareng pada saat itu karena menjelang UN nasional. Waktu itu kita masih zaman UN ya, masih ada UN. Mungkin kalian yang sudah menonton sekarang udah nggak ada UN. Persiapan untuk NEM harus bagus, untuk persiapan masuk SMA yang juga bagus ya. Dan tadi belum sempat mention nih kuliahnya di mana karena baru lulus juga. Ya, jadi kebetulan aku baru selesai pendidikan S1. Aku jurusan Teknik Industri, teman-teman. Nah, di sini aku dari ITS, kebetulan di Surabaya saat ini gitu. Institut Teknologi 10 November. 10 November. Dulu sempat mikir ITS itu Institut Teknologi Surabaya. Tapi bukan ya, 10 November. Banyak yang bilang tuh ITS S-nya Surabaya. S-nya Surabaya. Ternyata bukan, karena S aja nggak ada N-nya gitu loh. Kan itu N-nya kenapa? Kemana itu N-nya? 10 November. Dimusuhi ya? Huruf N-nya itu dimusuhin? Dimusuhin kali ya? Enggak lah ya. Intermezzo gitu. Oke, jadi sebagaimana yang sudah disampaikan dan sesuai judul juga, kita akan membahas mengenai manajemen kehidupan perkuliahan perantauan khususnya di Surabaya. Berat berarti nih ya? Berat, karena bagaimanapun juga Surabaya adalah salah satu kota besar juga di Indonesia. Punya banyak universitas dan institusi yang bagus dan menjadi preferensi dan favorit untuk generasi muda mendatang yang ingin mungkin juga berkuliah di Surabaya. Salah satunya mungkin di ITS. Dan di sini tentunya gue pengen Bro Ardan menceritakan terlebih dahulu nih, bagaimana perjalanan untuk bisa menjadi mahasiswa di ITS. Apakah memang sudah menjadi target pada saat SMA dulu, atau memang sudah berdasarkan dari cara-cara tertentu sehingga bisa duduk di bangku perkuliahan di ITS? Oke, teman-teman. Jadi gini, mungkin aku jelasin dari awal tapi secara singkat ya. Jadi kebetulan itu aku dulu SMA di Al-Azhar Pusat, teman-teman. Nah, tapi memang waktu itu aku kelas 3 SMA. Di sini aku mempersiapkan untuk kuliah. Memang dari segi jurusan aku pengen teknik industri, karena memang berhubungan ada teknik tapi ada manajemennya. Jadi emang aku sukanya di situ. Aku coba di beberapa universitas, aku ikut bimbel. Salah satu bimbel ya, favorit. Mungkin salah satu bimbel favorit teman-teman di Jakarta ya. Iya, SMA di Jakarta. Nah, itu aku fokus di situ belajar untuk mengejar PTN yang aku cita-citakan. Waktu itu memang karena di Jakarta jadinya memang paling dekat kan UI, teman-teman ya. Jadi memang targetnya di UI sebenarnya gitu. Nah, terus habis itu selain di UI aku juga incar sebenarnya ITB, teman-teman. Nah, tapi alhasil karena satu dan lain hal, mungkin ya karena persaingan yang ada, tapi ya memang kayak Allah itu maha mengatur rezeki juga, teman-teman. Jadi akhirnya aku diterima di ITS lewat jalur
Mandiri, teman-teman. Mandiri itu undangan berbayar tapi ya. Kan ada Mandiri, BCA, BRI, Mandiri. Oh, BTN. BTN. Oh, BTN. Dilanjutin. Gitu ya. Oke, jadi begitulah. Mungkin, tapi bisa dipahami mungkin ITS adalah yang dirasa oleh Bro Ardan merupakan kampus yang paling tepat untuk Bro Ardan. Dan setelah lulus, mungkin apa perasaannya setelah kuliah di ITS? Sebenarnya gini teman-teman ya, kalau misalnya kalian kuliah di mana aja, mau kalian kuliah di ITS mungkin kayak aku, ITB, UI, UB, UGM, atau Uleo pun juga nggak masalah juga kalian kuliah di mana, karena sebenarnya dari sisi pribadi kalian sih yang akan menentukan masa depan kalian gitu. Ya kita bisa menjadi apapun karena hasil kerja keras diri sendiri, bukan dari kerja keras orang lain atau dosen pun enggak juga gitu. Keinginan sendiri, ikhtiar dan tawakal gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi kurang lebih sih dari apa yang aku dapat di ITS atau aku pelajari selama ini, itu sebenarnya banyak hal yang memang nggak cuman di perkuliahan aja teman-teman dipelajari, tapi mungkin dari kegiatan-kegiatan aku ikutin di kuliah, kayak misalnya aku ikut organisasi, terus habis itu mungkin ikut kepanitiaan, itu benar-benar membentuk aku menjadi seorang yang mungkin lebih berkembang, dan itu impact-nya sangat besar juga. Selain dengan networking, soft skill, hard skill pun juga ada juga di situ teman-teman. Kurang lebih seperti itu Bang Irfan. Luar biasa sekali. Ini top. Memang kalau sudah lulusan S1 berbicara itu betul-betul banyak daging yang insya Allah bisa informatif buat kalian mungkin yang calon-calon maba yang ingin kuliah di Surabaya, di Jawa Timur, dan mungkin perantauan perkuliahan dimanapun itulah. Mudah-mudahan apa yang nanti dan tadi sudah dibagikan oleh Bro Ardan ini bisa menjadi manfaat untuk sesama. Nah, kembali ke topik utama di mana kita akan membedah persoalan manajemen kehidupan perantauan dalam dunia perkuliahan di Surabaya khususnya. Karena bagaimanapun juga kita kuliah jauh dari rumah, di lingkungan yang baru, tentunya akan ada penyesuaian dari pola-pola kehidupan pembelajaran yang sebenarnya ingin dibagi menjadi kurang lebih 4 hal lah, yaitu soal manajemen expenses atau manajemen pengeluaran kita selama hidup perantauan, kemudian manajemen waktu juga, kemudian manajemen pergaulan, karena bagaimanapun juga pergaulan di Surabaya kemudian di kota-kota lain ataupun di Jakarta ya, pasti berbeda meskipun sama-sama kota besar. Betul. Dan terakhir manajemen rasa kangen guys dengan orang-orang yang mungkin di Jakarta, mungkin dengan ayangnya gitu kan. Karena dengar-dengar Bro Ardan LDR-nya luar biasa nih guys. Gitu. Baik, jadi yang pertama Bro Ardan, karena ini yang paling diperhatikan banget sih soal kehidupan perantauan itu kan mengenai operasional kita selama perkuliahan. Yes. Jadi manajemen pengeluaran itu seperti apa, dan tentunya mungkin Bro Ardan juga ya bisa menceritakan sedikit lah cash flow dan budgeting setiap bulan itu ada di kisaran berapa juga, nanti mungkin bisa dibahas supaya yang menonton pun juga nanti bisa mendapatkan bayaran kira-kira kalau kalian nanti kuliah di Surabaya berarti pengeluarannya kurang lebih seperti yang Bro Ardan. Cuman kita belum tahu juga nih Bro Ardan itu tipe mahasiswa yang hedonisme atau pas-pasanisme gitu kan. Biasanya kan anak-anak kosan itu kan pas-pasan. Meskipun saya pribadi nggak pernah ngekos guys, tapi banyak cerita, banyak yang sharing juga, pasti kan biasanya kehidupan kos-kosan tuh betul-betul kanker ya, kantong kering. Kantong kering, tapi rekening tebel. Apalagi anak rantau biasanya kan kita harus berhemat gitu. Ah iya betul. Gimana? Mungkin dari pengeluaran keuangan. Iya, jadi mungkin kalau misalkan tadi ditanya soal mengenai manajemen keuangan buat anak kosan, sebenarnya simple. Kalau aku pribadi, aku punya framework LSP. L-nya itu living. Nah, S-nya itu saving, dan P-nya itu adalah apa tuh? Playing. Oke. Living, saving, and playing. Jadi kalau aku bagi dalam 3 jenis ini teman-teman. Nah, di sini kan mungkin kalau misalnya ini living ya, living itu adalah pengeluaran mungkin sehari-hari, seperti kalian misalnya makan, atau misalkan kalian bayar listrik kosan kalian, atau misalkan transportasi ketika kalian kuliah. Nah, itu di sini mungkin aku nggak bisa sebut nominalnya berapa. Kisaran lah. Mungkin nggak bisa. Nggak bisa juga. Oke. Di atas berapa, di bawah berapa? Itu agak susah juga karena beda-beda sih di sini. Beda-beda. Oke, kita tapi pelajari dari pola kehidupan. Tapi mungkin aku bisa ngasih case ya. Contohnya misalkan
kalau rata-rata dari temenku itu biasanya range di Surabaya itu sekitar 3 sampai dengan 5 juta. Tapi ini memang di luar kosan ya, di luar kosan. Nah, katakan misalnya kita ambil 5 juta biaya hidup. Nah, living di sini ada untuk pengeluaran bayar makanan, lalu ada transportasi, ya intinya biaya kehidupan daily kalian, daily activity dan sebagainya. Itu kalau misalnya aku sendiri itu mengambil 50% dari nilai yang ada gitu. Jadi katakan kalian misalnya gaji per bulan 5 juta gitu ya, gaji dari orang tua nih maksudnya nih. Oke. Mungkin pencairan saham dividen orang tua gitu ya. Iya. 5 juta. Artinya 50% dari 5 juta adalah 2,5 juta. Nah, 2,5 juta ini kalian ya udah gunain buat kehidupan sehari-hari. Entah misalnya laundry, makan, lalu misalnya ada bayar listrik, habis itu ada apa ya, iuran sampah mungkin kayak gitu. Nah, itu untuk living. Lalu di sini juga ada S-nya. S-nya tadi saving. Nah, saving ini sebenarnya yang paling susah mahasiswa ini untuk men-saving uangnya, nabung atau investasi gitu. Saving itu bukan hanya kamu nabung di bank, tapi juga bisa investasi katakan mungkin sekarang apalagi setelah Covid pandemi banyak banget tuh yang istilahnya main saham, sebenarnya bukan main saham ya, tapi investasi saham gitu. Atau misalkan di bentuk investasi yang lainnya gitu bisa juga teman-teman. Nah, itu untuk persentasenya sendiri kalau aku itu biasanya 30%. 30% dari 5 juta itu aku jadikan sebagai savingku. Nah, kebetulan aku invest juga soalnya gitu. Nah, yang terakhir di sini ada playing. Playing itu lebih ke arah kalian mungkin bisa nongkrong, terus habis itu mungkin belanja, terus habis itu kayak semisal kalian mau apa ya, malming dengan calonnya di negeri perantauan ini ya. Waduh, kan LDR nih. Oh, LDR. Ya kan buat yang mungkin nanti yang di sini bisa yang menonton menemukan on the spot gitu kan. On the spot jadi nggak perlu LDR. Open table juga kan nih? Waduh. Kayaknya open itu sih. Pip. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Back to the topic. Ya. Buat playing sendiri, aku biasanya di 20% dari angka gajiannya teman-teman gitu. Tapi memang kadang pun aku juga nggak ngabisin bener-bener di 20%. Kadang mungkin itu aku jadikan uangnya ke arah di savingku seperti itu. Jadi apa ya, mungkin karena cita-citaku ini kali Bang Irfan ya, punya rumah di usia yang muda. Oke. Sekarang lagi nabung juga, doakan ya teman-teman ya. Amin, kita doakan bisa tercapai juga. Amin. Betul. Sebutkan aja lokasinya, nanti kita doakan bersama ke lokasi tersebut. Aduh, kita pilihin rumahnya kalau bisa ya. Siap. Atau mau bangun sendiri ya kita carikan tanah. Nanti agen-agen tanah, broker-broker tanah bisa hubungi langsung di bawah. Agen properti nih. Ada beberapa yang dibrokerin lah, tapi bukan agent resmi guys. Ya, Back to the topic. Oke. Ya mungkin itu sih kalau misal untuk manajemen keuangan. Ya. Manajemen keuangannya luar biasa, komprehensif, penuh kalkulasi, yang mudah-mudahan bisa kalian terapkan juga sebagai anak perantauan yang khususnya masih dalam bangku perkuliahan atau nanti akan mengalami masa perkuliahan di negeri perantauan kalian masing-masing. Nah, dalam kasus ini adalah contoh yang diterapkan oleh Bro Ardan di Surabaya. Itu nominalnya memang ditentukan karena rata-rata pengeluaran orang-orang Surabaya dan khususnya di perkuliahan di Surabaya ya. Baik, itu untuk pengeluaran pastinya sudah sangat informatif sekali. Yang selanjutnya adalah manajemen waktu. Nah, tentunya pasti ada rutinitas tersendiri yang memang berbeda dengan waktu masih di Jakarta gitu. Dan ya tentunya gue juga nggak tahu apa kesibukan Bro Ardan selama perkuliahan di ITS juga. Dan seperti apa kira-kira membagi tadi, tentunya kan living, saving, and playing itu juga pasti berkaitan dengan waktu. Nah, itu apakah manajemen waktunya juga memiliki proporsional porsinya masing-masing gitu? Oke. Jadi mungkin aku coba jawab ya teman-teman. Mungkin untuk semisal dari sisi manajemen waktu itu lebih ke arah gimana caranya kita untuk menghargai waktu, karena yang namanya kita menghabiskan waktu itu sebenarnya sama aja menghabiskan sisa hidup kalian, dan yang namanya waktu itu sebenarnya mahal teman-teman. Jadi ketika kalian mungkin aku punya quotes sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya apa yang kalian kerjakan saat ini itu akan membentuk kalian di masa yang akan datang. Nah,
di sini kalian benar-benar harus manage waktu kamu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin positif dan bisa mengembangkan diri kamu untuk kedepannya. Apalagi buat teman-teman mungkin yang masih kuliah di sini harus udah mulai cari-cari kegiatan yang memang membentuk kalian di masa yang akan datang. Karena kebetulan pun aku juga baru lulus S1 juga. Di sini juga sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di masa lalu, tapi mungkin kan waktu nggak bisa diulang ya. Betul. Dan itu mahal banget teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau misal dari segi manajemen waktu sendiri di sini, kayak kamu harus biasain kamu bangun pagi, terus habis itu kalian juga harus mungkin memanage dari sisi perkuliahan kalian, atau misal organisasi, aktivitas, kepanitiaan, ataupun teman-teman yang sekarang juga punya usaha atau lagi magang juga, itu harus maintain dengan benar gitu. Jangan sampai waktu yang kalian harusnya bekerja malah bermain. Waktu bermain malah bekerja gitu. Atau malah semuanya main terus gitu. Kecuali mainnya gini teman-teman. Kerjaku main, mainku kerja, itu nggak apa-apa itu. Itu tricky tapi. Betul. Tapi tricky teman-teman ya. Betul. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Baik, waktu. Jadi tapi kalau secara pembagian berarti cukup fleksibel, tapi pentingnya kita membagi secara skala prioritas sepertinya. Yes, skala prioritas, dan juga jangan lupain untuk kamu buat to-do list. Katakan semisal kalian punya kegiatan di 1 minggu ke depan. Yeah. Ada jadwal tetap, ada jadwal yang memang itu kita nggak bisa tulis tetap, tapi istilahnya tambahan gitulah. Yeah. Jadi kalian benar-benar harus melihat dari jadwal yang kalian buat gitu. Jadi hidup kalian lebih tertata nantinya supaya masa depan lebih cerah. Amin. Betul. Terima kasih atas sharingnya, dan mudah-mudahan manajemen waktu itu betul-betul hal yang krusial, karena waktu dan uang itu ya sama-sama berharga. Yes. Betul kan? Jadi tapi waktu ada sesuatu yang tidak bisa dicari kembali ketika sudah dikeluarkan atau sudah terpakai. Yes. Jadi harus betul-betul diperhatikan bagaimana cara kita membagi waktu tersebut. Selanjutnya, karena kita berada di negeri perantauan, otomatis kita memasuki lingkungan yang berbeda. Yes, betul. Otomatis pergaulannya pun juga akan berbeda. Kita tidak tahu akan bertemu dan bergaul dengan siapa selama kita merantau di, mungkin sebagai contoh di Surabaya. Nah, bagaimana kita bisa memanajemen pergaulan kita dan kehidupan sosial kita selama perkuliahan khususnya di Surabaya. Dan mungkin bisa kasih sedikit gambaran mengenai kehidupan perkuliahan ataupun kehidupan sosial di Surabaya itu seperti apa. Oke, jadi mungkin aku mau sharing sedikit aja ya tentang aku yang kuliah di Surabaya. Di sini lingkungannya seperti apa. Sebenarnya untuk lingkungan sebenarnya mungkin sama aja kali ya, antara di kota besar ataupun misalkan di daerah-daerah gitu ya. Karena kebetulan aku asal dari Jakarta. Dari sisi pergaulan atau misalnya dari segi aku menjadi anak rantau di sini. Aku pada saat awal tahun pun juga harus adaptasi teman-teman. Jadi walaupun kalian sama-sama orang Indonesia, tapi mungkin dari sisi budayanya, bahasanya itu kan berbeda, dan itu kita juga harus ketika kalian pergi ke suatu daerah itu kita juga harus menghargai budaya mereka juga gitu. Dan apalagi kalau misalnya aku dari Jakarta, kebiasaan kalau misalnya dari gaya bahasa ngomongnya itu kan misalnya lo gue gitu atau biasanya di mixing jaksel kan. Nah, tapi kalau misalnya di Surabaya ini teman-teman itu memang ngomongnya kan aku kamu. Nah, itu teman-teman ini yang dari Jakarta termasuk aku juga, itu memang di tahun pertama agak kesulitan juga. Nah, tapi ya namanya juga daerah orang, kita juga harus menghargai, tapi lama-lama kebiasaan. Nah, jadi lebih ke arah ya saling menghargai aja satu sama lain sih gitu. Karena ketika kita menghargai ya mereka juga respect juga ke kita. Betul. Jadi kita diterima dengan baik juga. Betul. Apalagi tadi ya? Yang kedua apa ya? Pergaulan itu ya. Jadi mungkin di sini kehidupannya lebih kalem ya. Mungkin dari sisi komunikasi ya. Nggak sebarbar di Jakarta tadi ya. Yes. Jaksel kita lo gue, dan ya kalau di Jakarta itu kan memang kita ngomong aku kamu tuh kayaknya sudah begini banget, dan udah cocoknya biasanya hanya seorang pria dengan wanita yang memang punya menjalin hubungan romantisme tertentu aja gitu. Tapi kalau di sini mungkin aku dan kamu dengan sesama laki-laki itu juga menjadi masalah gitu. Nah, mungkin aku mau tambahan juga kali teman-teman ya, gimana kehidupan di Surabaya gitu.
sebenarnya dari sisi pergaulan, mau pergaulan baik, positif sampai negatif pun ada gitu. Karena kita itu kan Indonesia, kita tuh beragam ras gitu, beragam apa ya, kita punya apa ya, perbedaan gitu, tapi perbedaan kan menyatukan kita sebenarnya. Nah, ketika kalian mau bergaul dengan apa ya, ini sebenarnya lebih ke arah ini sih, quotes ya. Oke, quotes. Kalau kamu bergaul dengan pedagang parfum, kamu akan menjadi wangi juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu bergaul dengan mungkin tukang sampah gitu, kalian akan menjadi bau gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya message yang aku pengen sampaikan adalah pilih teman yang memang bisa memberikan benefit. Maksudnya benefit di sini lebih ke arah kalian bisa mendukung satu sama lain. Selain mendukung satu sama lain, mungkin bersimbiosis mutualisme. Kalian bisa belajar dari teman kalian, lalu dari kita juga bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain juga gitu. Jadi pada intinya saling membangun gitu. Karena kan masih muda juga teman-teman ya. Di situ harus apa ya? Ya kita harus menggali banyak insight, wawasan, ilmu. Apalagi dengan aku yang memang apa ya, anak rantau juga pengen tahu nih anak Surabaya ini seperti apa sih. Nah, itu memang yang harus kita apa ya, harus kita dapatkan gitu. Jadi bisa apa ya, relate satu sama lain lah, nyambung kurang lebih seperti itu. Top sekali. Tapi kalau misalkan untuk di Surabaya sendiri teman-teman ya, untuk apa ya, sebenarnya dari pergaulan sih sama aja ya. Jadi nggak perlu aku kasih tahu kira-kira ada apa ya, sama kayak di Jakarta mungkin teman-teman ya. Tapi mungkin dari sisi pertemanan ini ya kalian harus bisa merangkul apa ya, karena aku anak rantau juga, kalian harus bisa harus bisa merangkul teman-teman daerah sih, seperti itu gitu. Karena di posisi aku juga nggak cuman aku doang nih, tapi teman-teman dari daerah luar Surabaya pun di sini harus yang approach duluan gitu loh, harus yang apa ya, menyapa duluan sih lebih tepatnya. Kita yang menyapa duluan. Kita yang menyapa duluan gitu, walaupun mereka tuan rumah gitu. Jadi kita bisa lebih dihargai gitu kurang lebih. Betul, setuju. Itulah untuk manajemen pergaulan, karena pergaulan juga akan membentuk kita, menentukan kita juga ke depannya bahwa kita itu sosok di masyarakat itu seperti apa ya. Jadi tentunya membangun citranya juga, dalam membangun relasi juga. Jadi pergaulan itu harus betul-betul di-manage dengan sebaik-baiknya. Mungkin bisa ditambahan quotes juga ya. Boleh sih. Mungkin perkataannya sudah agak bingung nih perkataannya gimana. Tapi jadilah seperti air gitu guys. Air yang mengikuti wadahnya. Dimanapun kita berada, maka air itu akan membentuk sesuai dengan wadahnya. Nah, seperti Bro Adan misalnya, dengan berkuliah di Surabaya, Bro Adan bersifat seperti air, mengikuti wadah kehidupan di Surabaya itu seperti apa. Betul kan? Yes. Seperti air orange ini yang saya tidak tahu ini jus apa. Enggak jus ya kayaknya. Thai tea nih. Oh, Thai tea. Thai tea. Minuman orange lagi. Orange. Warnanya orange ini. Apa karena kena lampu? Oke, itu untuk manajemen pergaulan. Terakhir, karena sebagai perantauan dan tentunya ada kalanya mungkin dimana kita homesick, kita rindu dengan keluarga, dengan teman-teman di negeri asal kita di Jakarta seperti Bro Adan, atau mungkin rindu dengan tadi ayangnya yang memang karena LDR nih guys, Bro Adan ini. Jadi gimana tuh untuk manajemen ini, lebih ke manajemen perasaan sih, tapi yang namanya manajemen perasaan itu kan bisa dilampiaskan dengan hal-hal tertentu yang diharapkan tentunya dengan hal-hal yang positif. Jadi bagaimana Bro Adan di sini bisa memanajemen rasa rindu segala hal yang berkaitan dengan rumah, khususnya di Jakarta gitu. Oke. Mungkin aku jelasin ya guys ya. Jadi buat rindu, manajemen rindu sebenarnya bukan manajemen rindu sih sebenarnya. Ini gimmick aja kayaknya. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya rasa rindu, mungkin sebagai anak rantau pun juga ya aku pasti ada kangennya nih sama rumah. Apalagi waktu tahun pertama itu bener-bener seperti homesick sih. Yang aku biasa bangun udah ada makanan di meja, lalu habis itu mungkin dari sisi persiapan untuk baju dan sebagainya nggak perlu laundry, terus beresin kamar sendiri karena di rumah mungkin ada yang beresin. Nah itu bener-bener apa ya, ya sebenarnya ya semakin dewasa kita harus semakin mandiri juga teman-teman. Tapi ketika kalian udah
apa ya, udah mandiri ya, insya Allah untuk kedepannya kita bisa bakal apa ya, lebih sukses juga sih. Nah, kalau untuk rindu sebenarnya yang pertama rindunya itu lebih ke rindu orang tua, karena memang ya orang tua ini sebenarnya sebagai kunci kita untuk mencapai kesuksesan, apalagi ibu ya. Ibu itu menjadi sosok yang sangat apa ya, yang melahirkan kita, lalu dia yang mendidik kita juga. Kasih sayang lah ya. Iya, kasih sayang ibu tuh tak akan pernah terbalas teman-teman gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi tinggal di merantau ya teman-teman ya, atau semisal tinggal dekat ibunya gitu, jangan pernah lupakan jasa ibu, karena jasanya sangat besar, nggak bisa tergantikan oleh apapun gitu. Itu yang pertama, rindu orang tua, dan mungkin keluarga juga ya di situ. Terus yang kedua di sini ya mungkin karena kebetulan aku juga posisinya LDR juga, sebenarnya apa ya, calon istri mungkin ya. Calon bojo. Nah itu mungkin ya kita kalau misalnya lagi pacaran kita LDR juga mungkin kita rutin video call, kita rutin mungkin Gmates, kita nonton bareng, pokoknya ya itu kan bisa diatur-atur teman-teman ya. Tadi udah dibahas sama Bang Irfan Syauqi tadi, manajemen waktu, gimana caranya kita waktu gimana kita harus bekerja, bermain, dan waktu sebenarnya ada waktu untuk kita apa ya, menyelesaikan waktu rindu kita gitu. Jadi waktu rindu itu juga harus gitu. Ya at least kalau kalian misalnya rantau, kalian juga harus sempetin juga nih punya waktu buat pasangan, punya waktu juga untuk orang tua kayak gitu. Jadi ya manage the time juga sih, kurang lebih seperti itu. Kalau misal untuk daerahnya sebenarnya di Surabaya ataupun Jakarta sebenarnya sama-sama aja sih teman-teman. Bedanya di sini kalau siang panas ya, karena dekat pantai juga. Jakarta luar biasa juga panasnya. Tapi Jakarta katanya lagi ini juga ya, lagi apa? Polusi juga. Iya, ISPA, polusi. Jadi betul-betul mungkin ya Surabaya bisa menjadi alternatif saya juga nanti ke depannya ya. Dan mungkin kota-kota ataupun kabupaten lain di Jawa Timur untuk bisa segera ditempati oleh saya sementara waktu untuk mengungsi dari polusi yang luar biasa di Jakarta gitu. Siap. Tapi enggak lah, kalau seperti itu kan kita menghindari masalah. Nanti apa yang bisa kita lakukan untuk di negeri asal kita, kota asal kita ya kita bantu lah. Jangan ditinggali, karena kalau kita tinggali berarti masalahnya kita tinggalkan. Betul. Jadi kita harus bantu negara kita gitu ya. Harus kita bangun, jangan apatis. Oke, dengan kota asal kita. Betul. Gitu. Wah, luar biasa untuk kurang lebih gitu sih teman-teman. Betul, luar biasa. Ini sharing yang luar biasa langsung dari Ardan Ansari ST official. Aduh, nggak usah pakai ST-nya juga apa-apa. Oh, iya. Bro Ardan aja. Oke. Tadi mau nanya ST-nya manis atau tawar gitu. Oke, Bro Ardan, thank you banget atas sharingnya, sudah bisa berkenan juga untuk bisa hadir di malam kali ini. Thank you juga. Mudah-mudahan kehadiran saya ke Surabaya juga bisa membuahkan hasil yang bermanfaat untuk kalian, karena bagaimanapun juga apa yang selalu saya buat adalah mengedepankan prinsip kebermanfaatan, mengedepankan informasi dan pengalaman yang bisa dibagikan, pengalaman berharga yang harapannya bisa kalian ambil baiknya, diadopsi sekiranya cara-cara ataupun pengalaman yang diterapkan oleh Bro Ardan ini bisa sesuai juga dengan cara-cara kalian nanti ketika ingin merantau di suatu kota seperti mungkin di Surabaya, supaya kehidupan kalian juga tidak linglung dan lebih terarah karena sudah ada role modelnya. Kita intinya gini aja, Bos. Gimana? Istilah kata sama-sama belajar. Oh yes, gitu. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar aja. Betul. Mungkin apa yang aku punya bisa di-sharing ke Bang Irfan juga, yang mungkin Bang Irfan punya bisa di-sharing ke aku. Jadi pada intinya kalian juga jangan pernah menutup kesempatan untuk belajar dari orang lain. Betul. Karena itu ilmu mahal lah, kurang lebih kayak gitu. Betul. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi jangan lupa kalian juga apresiasi dan berterima kasih ke Bro Ardan. Kalau kalian ingin menyampaikan pesan secara langsung bisa ke hotline di bawah. Iya, enggak lah, Instagram ya. Boleh. Kecuali emang punya hotline beneran nih, hotline call center enggak ya? Instagram aja boleh. Instagram @ apa?
Ardan Ansyari, bisa di follow. Tapi nggak bisa di follow back. Tapi susah di follow back teman-teman. Susah di follow back. Harus kenal dulu. Ya ini kan nanti kenalan di kolom komentar lah ya. Oh, iya. Atau kalian japri aja. Kali aja ada proyekan-proyekan bareng dengan Bro Ardan. Waduh. Gitu kan. Jadi saling berkolaborasi sekarang. Iya. Kompetisi bagus tapi kolaborasi lebih utama. Harus bersinergi. Sinergis Betul. Sinergis, inovasi, kolaborasi, perbanyak aksi. Yes. Jangan termakan ilusi. Baik. Sama ini Apa satu tuh? lagi. Apa tuh? Ada quotes buat kalian yang mungkin apa ya? Ya ini hubungannya dengan manajemen keuangan juga ya. Oke. Mungkin hustle dulu baru hasil. Gitu. Hustle first, hasil kemudian. Ya, ya kurang lebih kayak gitu sih. Betul. Wah, luar biasa guys. Ya itu kalau soal hasil memang bukan kita yang menentukan ya. Ya. Jadi fokus dengan. Yang penting kita harus apa ya? Kita enjoy the process. Ya. Ketika kita enjoy the process, ya hasil mengikuti. Kita jangan berpatok pada hasil karena apalagi generasi milenial dan Gen Z ini banyak yang pengennya sukses muda gitu kan. Ya kita nggak bisa ngelihat yang instan aja gitu karena yang namanya rezeki orang tuh berbeda-beda dan yang namanya roda kehidupan tuh pasti berputar teman-teman gitu. Yang penting do your best dan juga semangat. Kurang lebih gitu. Luar biasa. Thank you sekali untuk sharingnya, luar biasa. Kembali lagi, ambil baiknya, buang buruknya, tapi insya Allah ini semua adalah baik semua buat kalian. Oke, seperti biasa sebelum kita mengakhiri video kali ini ada baiknya kalian melakukan 4 hal. Yang pertama di like kalau kalian suka, di komen untuk sharing ataupun ingin berbagi informasi juga silahkan. Kemudian di share ke teman, ke keluarga, ke kerabat, ke siapapun itu untuk mengunjungi dan menonton video kali ini. Yang mudah-mudahan mereka juga membutuhkan informasi dari yang dibagikan oleh Bro Ardan. Yang terakhir, yang keempat adalah yang paling penting, di mana kalian harus subscribe karena subscribe itu gratis. Kuotanya yang bayar, tapi kalau nggak mau bayar kuota ya cari aja wifi gratis. Gitu, oke? I'm Irfan Syauqi and Ardan Ansyari. We'll see you soon on the next video or in Surabaya lah mungkin dengan Bro Ardan. Kalau kalian mungkin nanti merantau di Surabaya. Siap. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.